Shalom, saya ingin memberi kesaksian. Pada waktu itu anak saya bilang mau main ke rumah mama. Saya bilang larangan zona hitam. Tapi dia datang pada waktu hari Jumat. Dan pada waktu hari Senin, dia bilang, "Mah, Aldi swab, Mah, Aldi PCR. Aldi hasilnya positif." Saya sampai shock. Karena pada waktu itu ada mama saya di situ umur 102 tahun. Dan saya juga sudah tua. Hasil PCR itu ternyata saya dan suami negatif, tapi mama positif. Tapi akhirnya kami isolasi mandiri. Cuma saya hanya pikirkan anak saya, karena dia periksa, dia bilang paru-paru saya sudah putih, Ma. Kami sampai kewalahan nyari rumah sakit karena pada saat itu penuh semua. Akhirnya kami sudah mencari kemana-mana, tidak ada. Dapatnya pas dekat rumah saya. Jadi saya sungguh bersyukur. Itu serentetan perjalanan itu, dari cari rumah sakit, cari obat yang susah, orang tidak dapat, Davin itu dapat. Kemudian saya masih disuruh cari ICU karena dia waktu itu belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Terus dokternya bilang cari ICU supaya bisa dikasih HFNC. Dia itu maksudnya oksigen yang 60 liter per menit, sedangkan di rumah sakit cuma 15 liter per menit. Sampai saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, aku tolak ICU dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak, aku nggak mau ICU Tuhan. Aku nggak mau." Saya berdoa terus sama Tuhan. Saya nggak mau anak saya di ICU. Tuhan, tolong Tuhan. Saya bilang, "Tolong Tuhan, tolong." Akhirnya dokternya bilang, "Ibu, kayaknya anak ibu harus pakai Actempra." Aduh, saya sedih sekali karena itu kan menunjukkan dia kena badai sitokin. Saya nggak mau anak saya kena badai sitokin. Obat sudah banyak yang keras-keras dimasukkan tubuh dia. Liver dia juga kurang baik. Saya takut. Saya berdoa terus, "Tuhan, jangan kasih anak saya Actempra, saya nggak mau." Kami berdoa dengan keluarga jam 9, jam 12, jam 3 malam. Kami semua Zoom berdoa, memohon pada Tuhan. Karena tidak ada jalan lain. Hanya pertolongan kepada Tuhan. Dan seiring dengan waktu, dia juga bisa mengalami perubahan. Akhirnya tidak usah dengan Actempra. Dan berubah, dia lama-lama berubah, bisa naik terus saturatednya. Nah, yang saya sungguh bersyukur itu, pada waktu itu teman saya, dia membutuhkan Actempra. Karena saya sudah dikasih jalur, saya kasih itu ke teman saya itu, dia sungguh bersyukur karena besoknya langsung dapat, padahal itu sudah habis di mana-mana, nggak ada. Akhirnya teman saya itu bisa keluar dari ICU, yaitu berkat Tuhan juga ya bagi kami, bisa menolong orang lain. Jadi karena Tuhan, saya dikasih jalan sama Tuhan, itu semuanya bisa saya lalui bersama anak-anak saya. Mama saya boleh pulih, mungkin itu yang saya bisa share. Jadi kembali lagi kita harus percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh ikhlas dan percaya abis, kata Ko Beni, percaya abis. Itu demikian sharing saya. Terima kasih. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan.